Shalom, selamat siang anak-anak sekalian yang berada di rumah saat ini. Apa kabarnya? Tentunya baik-baik semua. Baik, kita akan memulai ibadah tata krama kita pada siang hari ini. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, Ku menyembah. Haleluya. Baik, sebelum kita memulai pendengaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Kami boleh bersama-sama berada di tempat ini, meskipun kami sebagai guru, sebagai pengkhotbah, Engkau memakai kami ya Tuhan, agar kami boleh membicarakan tentang firman-Mu, perkataan semua yang berasal dari Engkau ya Tuhan, Kau berikan kepada setiap para hamba-Mu, sehingga setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada di rumah, mereka boleh bersama-sama untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan kami yakin Bapa dan percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan. Seperti lagu pujian, kami mau ya Tuhan dimenangkan oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom, selamat siang kepada siswa-siswi SMK Philadelphia. Siang hari ini kita bersyukur bisa kembali, semuanya sehat, amin. Kita percaya bahwa siang hari ini Bapak melihat bahwa kita semua masih dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu gunakanlah waktu yang ada sebelum kita masuk untuk belajar berikutnya, tapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baik, untuk firman Tuhan pada siang hari ini, Bapak akan mengambil dalam kitab 2 Korintus 4, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Bapak ulangi lagi pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dalam 2 Korintus pasal 4
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Bapak akan membacakan buat kita semua untuk siang hari ini. Yang punya Alkitab silakan buka, yang punya Alkitab juga silakan buka, ya, agar kita bisa belajar bersama-sama. Baik, perikop firman Tuhan terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18 adalah harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat yang keenam, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 14, karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Baik, kita berbicara tentang satu topik di dalam firman Tuhan ini, yaitu meraih hidup yang berkemenangan. Bapak ulangi lagi untuk tema kita siang hari ini, meraih hidup yang berkemenangan. Tentunya kita sebagai anak pelajar, semuanya pasti mau menang, ya. Bagaimana cara kita bisa menang? Yang pertama, kita pasti harus membuat sebuah strategi atau taktik. Kalau kita lihat pemain bola, mereka satu klub berjumlah 11 orang, mereka pasti sudah mempunyai strategi bagaimana bisa mencapai target, bisa menang, menjuarai sebuah liga. Nah, demikian juga kita sebagai pelajar, mungkin kita juga mempunyai trik bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita ketika kita masih di dalam bangku sekolah. Apalagi nanti yang kelas 3 yang akan menyelesaikan
ya, meskipun dalam masa pandemi ini, COVID-19 ini, tapi kita harus terus mempunyai cita-cita untuk meraih sebuah kemenangan tujuan hidup kita. Oleh karena itu, Paulus mengangkat sebuah ayat ini untuk semakin kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita ini banyak perkara yang akan kita lalui, ya. Karena berbicara tentang harta rohani ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir untuk apa sih Tuhan dalam hidup kita? Kadang-kadang kita berpikir demikian. Tapi pada siang hari ini, kesempatan ini, Bapak ingin supaya kita mengenal bagaimana sih kita bisa mempunyai harta rohani untuk meraih hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat meraih kemenangan dalam hidup, bahkan sampai usia kita lanjut, sampai kita tua. Yang pertama adalah poinnya, tidak mudah putus asa. Ayat yang pertama dan juga ayat ke-18. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Itu yang Paulus katakan. Kadang-kadang kita diberikan sebuah pekerjaan, contohnya lah sekarang ini. Ya, anak-anak diberikan tugas oleh gurunya lewat daring. Banyak yang berkata, lewat BDR, belajar di rumah, sangat tidak mengasihkan. Ya, banyak yang selalu bilang, udahlah susah, tugasnya banyak. Gurunya setiap hari memberikan tugas. Aduh, saya sudah putus asa. Saya sudah capek mau ngerjakan tugas. Tetapi kalau sudah janjian dengan pacarnya, wah, dia tidak akan putus asa. Justru malah dia semakin semangat. Demikian juga kita sebagai seorang pelajar Kristen, ya, meskipun kalian agamanya berbeda, tapi dituntut di dalam tata krama ini, bagaimana supaya kita tetap tidak putus asa dalam menghadapi segala masalah. Baik sekarang kamu diberikan tugas, kamu harus tetap tegar, teguh, dan kokoh. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mengalami sebuah masalah dalam hidupnya. Mungkin problem kalian masing-masing berbeda, ya. Paulus merasakan bahwa dirinya mudah ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia masih percaya dan masih tetap kokoh imannya. Meskipun dia berkata di situ dalam dagingnya terlalu banyak masalah yang telah dia lakukan di dalam kehidupannya, banyak sekali ujian yang dihadapinya. Tetapi Paulus tidak pernah mengatakan bahwa dia putus asa dalam kehidupannya melayani Tuhan. Nah, terkadang kita berpikir bahwa kita selalu mudah putus asa, mudah putus harapan ketika kita diberikan sebuah tugas atau tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, siang hari ini Bapak ingin tegaskan kita, janganlah kita putus asa. Dan nanti kalian bisa membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 18 dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ sudah tertera, kalian bisa membaca dalam poin tersebut. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita dapat meraih kemenangan dalam hidup, bahkan sampai usia kita tua. Yang kedua adalah tetap mengucap syukur. Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika berkata bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kadang-kadang kita selalu berpikir, untuk apa sih mengucap syukur? Contohnya pagi-pagi kita datang, ya. Kita habis bangun tidur, pagi-pagi kita bangun, kita sudah menghirup udara segar. Ketika itu kita pernah tidak mengucap syukur. Paulus ingin kita mencontohinya ketika dia, bagaimana dia melayani Tuhan, setiap bangun tidur mengucap syukur. Karena apa? Tuhan masih memberikan napas hidup bagi kita. Dan masih bisa kita melihat matahari yang bersinar terang. Nah, itulah kenapa kita harus mengucap syukur. Bukan hanya mengucap syukur waktu kita dapat rezeki, ya, yang nomplok, dikasih HP yang baru, kemudian apalagi di situ kita diberikan motor dan sebagainya. Bukan itu. Memang itu penting, tetapi itu hanya sifatnya juga sementara. Tapi kita kalau mengucap syukur, artinya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kita hidup napas. Itu yang paling penting. Cari Tuhan ketika kita bangun tidur, waktu kita bekerja, waktu kita belajar, itu yang diutamakan. Mengucap syukurlah senantiasa. Itu yang Paulus ingin ajarkan kita siang hari ini.
Dan yang terakhir, poin ketiga, bagaimana supaya kita dapat meraih kemenangan dalam hidup, bahkan sampai usia kita tua. Yang ketiga adalah memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Jadi ini adalah fokus, ya, berbicara tentang konsentrasi. Kalau kita tidak konsentrasi, maka semuanya yang kita lakukan pasti ada kesalahan, tidak baik, ya, dan kita merasakan itu, waduh, kesalahan yang terbesar dalam hidup kita. Demikian juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita harus memusatkan perhatian kita kepada perenungan kita. Bagaimana sih kita bisa memfokuskan diri kita berhadapan dengan Tuhan, dengan manusia dan sesama. Itu paling penting adalah kita harus bisa memusatkan perhatian kita tertuju kepada Tuhan. Itu yang paling pertama, ya. Dan juga di dalam pembelajaran kita juga harus memusatkan perhatian kita, ya. Ketika kita belajar daring seperti ini, kita harus fokus. Jangan kita mentang-mentang, saya enggak di sekolah, enggak perlu fokus. Yang penting kan enggak ketahuan. Nah, itu yang selalu kita bicarakan dan kita pikirkan. Tetapi sebenarnya kalau kita mengatakan kita fokus perhatian kita kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu kepada Tuhan, artinya kita sudah siap menghadapi segala apa yang ada di dalam dunia kita saat ini. Baik di dalam menghadapi masa pandemi ini, kita harus siap memfokuskan diri kita. Kita harus memusatkan perhatian kita yang terutama adalah kepada Tuhan. Paulus selalu bekerja, selalu melayani, dia harus selalu memusatkan pertama adalah pandangannya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita selalu, untuk apa juga kita memperhatikan, ya. Tetapi di dalam ayat 15 dikatakan sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Dan ayat 16 berkata bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dan ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini berhubung dengan bagaimana kita bisa memusatkan perhatian kita kepada yang tidak kelihatan. Kita selalu maunya yang kelihatan jelas. Bapak tanda kutip, yang tidak kelihatan bukan berarti yang negatif, ya. Tapi yang tidak kelihatan itu adalah bagaimana kita bisa percaya dengan iman kita. Itu dikatakan yang tidak kelihatan. Kadang-kadang kita selalu maunya yang langsung kelihatan jelas begitu. Saat ini kalian bisa melihat Bapak, ya, itu kelihatan. Tetapi kalau Bapak tidak ada di tempat ini, itu tidak kelihatan. Itu yang dicari. Bagaimana yang tidak kelihatan itu bisa kita yakini. Sama dengan kita berhadapan dengan Tuhan. Kita mau supaya hidup kita memfokuskan diri kita kepada satu tujuan, yaitu memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Oleh sebab itu, untuk siang hari ini Bapak tidak panjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah kalian bisa mencatat garis besar poin-poin di dalam firman Tuhan ini, supaya kalian bisa meresponi firman Tuhan ini dengan baik. Karena khusus pelajaran agama juga, kalian juga harus belajar mengerti, memahami. Meskipun kamu berkata bahwa saya bukan agama Protestan, Kristen, tetapi kamu ingin belajar lebih dalam lagi, ya. Jadi di siang hari ini Bapak mau supaya kita mencari Tuhan. Karena di dalam dunia ini agama itu tidak bisa menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah imanmu kepada Tuhan. Itu yang paling penting, karena gereja, karena kita beribadah adalah sarana dipakai oleh Tuhan untuk kita bersekutu dengannya. Biarlah siang hari ini kita terus mengutamakan Tuhan dan kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa hidup berkemenangan, meraih sebuah cita-cita dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Hamba-Mu sudah terbatas menyampaikannya Tuhan untuk firman Tuhan. Tapi biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, mereka boleh memahami, mereka boleh merenungkan bahwa kebenaran firman Tuhan yang ditujukannya Tuhan bukan oleh karena main-main atau kami merasa bahwa diri kami hebat, tapi biarlah kami terus memusatkan perhatian kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ucap syukur
atas kebaikan yang Kau berikan, sehingga kami melakukan sebuah kegiatan, aktivitas, itu semua oleh karena Engkau yang mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk selanjutnya, biarlah Engkau memberkati setiap guru-guru yang mengajar. Biarlah kami boleh memahami dan juga melalui firman Tuhan, kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.